Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Septiawan. Saya dari kelas biologi D. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang hukum nikah yang mencakup pengertian nikah, tujuan pernikahan, hukum pernikahan, dan macam-macam pernikahan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk kepada materi. Latar belakang dari bab pernikahan sendiri adalah pernikahan dalam Islam merupakan anjuran bagi kaum muslimin. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin di antara seorang wanita dan pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oke, next. Nah, ini dia pengertian di atas. Pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Nah, ini perlu digarisbawahi sahabat. Next. Hal ini sejalan dengan firman Allah di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang kaum berpikir. Next. Nah, lanjut kita masuk kepada pengertian nikah. Yang tadi adalah latar belakang, sekarang adalah masuk kepada pengertian nikah. Pernikahan adalah salah satu ibadah yang paling utama dalam pergaulan masyarakat. Agama Islam dan masyarakat, pernikahan bukan saja merupakan satu jalan untuk membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Nah, langsung menurut berdasarkan etimologi Al-Quran dan Hadis, pernikahan berasal dari kata an-nikah, nakaha, dan az-ziwaj yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan, di atas, menaiki, dan bersenggama atau bersetubuh. Di sisi lain, nikah juga berasal dari istilah ad-dhammu yang memiliki arti merangkum, menyatukan, dan mengumpulkan sikap yang ramah. Jadi seperti itu untuk pengertian dari nikah tadi. Di sini sudah jelas pengertian secara gamblang, secara etimologi, dan masih ada lagi sebenarnya dari kata-kata istilah lain. Nah, next, makna tentang pernikahan secara istilah masing-masing ulama fikih memiliki pendapatnya sendiri, di antara lain ulama Hanifiyah yang dinakodai oleh Imam Hanafi mengartikan pernikahan sebagai suatu akad yang membuat pernikahan menjadikan seorang laki-laki dapat memiliki dan menggunakan perempuan termasuk seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kepuasan atau kenikmatan. Itu menurut Imam Hanafi. Next. Nah, berbeda dengan ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal. Hanya seringan itu saja. Hanya seringan itu perkataan dari Imam Syafi'i, tapi memiliki makna yang sungguh kontemporer. Nah, dan yang ketiga yakni adalah ulama Malikiyah yang dinakodai oleh Imam Malik, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan tanpa adanya harga yang dibayar. Nah, jadi menurut Imam Malik, nikah dalam artian ini diartikan nikah ini tidak harus menggunakan mahar. Istilah kasarnya seperti itu. Dan next, Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah menjelaskan bahwa nikah adalah akad yang berakibat pasangan laki-laki dan wanita menjadi halal dalam melakukan persenggama serta adanya hak dan kewajiban dari antara keduanya. Seperti itu. Jadi menurut Muhammad Abu Zahrah. Next. Nah, lanjut kita masuk ke hukum-hukum pernikahan.
tertera di dalam Quran surah An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan menguasai kamu. Quran surah An-Nisa ayat pertama. Nah, jadi ada referensi dari Quran surah An-Nisa, dan jadi saya mencantumkan dua referensi. Yang pertama dari An-Nisa dan yang kedua ini adalah sama, insya Allah surah An-Nisa yang berbunyi, wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah, karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu merupakan peredam syahwatnya. Next. Nah, ini langsung memasuki kepada hukum-hukum secara kontemporer dari pernikahan tadi. Yang pertama adalah wajib jika orang tersebut memiliki kemampuan untuk menikah, dan jika tidak menikah ia bisa tergelincir pada perbuatan zina. Dan yang kedua, sunnah, berlaku bagi seorang yang memiliki kemampuan untuk menikah, namun jika tidak menikah ia tidak akan tergelincir perbuatan zina. Dan yang ketiga adalah makruh, jika ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menahan diri dari zina, tapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk menikah, ditakutkan akan menimbulkan mudarat. Salah satunya akan menelantarkan istri dan anaknya. Mubah. Dan yang keempat adalah mubah, jika seorang hanya menikah meskipun ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menghindarkan diri dari zina, ia hanya menikah untuk kesenangan semata. Dan kelima adalah haram, jika seorang tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan jika ia menikah ia akan menelantarkan istrinya atau tidak dapat memenuhi kewajiban terhadap istri. Sebaliknya, istri tidak dapat memenuhi kewajiban istri pada suaminya. Pernikahan juga haram hukumnya apabila menikahi mahram atau pernikahan saudara. Jadi memang dilarang menikah saudara seperti adik kandung, ya seperti itu. Next. Nah, langsung masuk kepada tujuan pernikahan. Apa saja tujuan pernikahan itu? Kok sampai begitu pentingnya pernikahan itu? Yang pertama adalah tujuan nikah adalah menurut pandangan Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, tujuan nikah yang pertama menurutnya yaitu untuk beribadah kepada Allah. Memang setuju. Tujuan nikah untuk beribadah kepada Allah. Dan yang kedua, tujuan nikah dan niat yang benar yaitu beribadah kepada Allah, maka Allah akan menjaga keutuhan rumah tangga. Saya dulu juga didhawuhi guru begitu oleh saya. Ini saya mengutip dari ya ini ya seperti ini, katanya saat misi ceramah agama dalam pernikahan santrinya bernama Eva Faizatul Amira dan Mufti Paciran. Tujuan untuk taksiru al-asir atau memperbanyak kekeluargaan. Next. Nabi Muhammad juga pernah bersabda, kawinlah kalian sehingga kalian akan banyak, karena sesungguhnya aku akan membanggakan kalian kepada umat yang lain pada hari kiamat, walaupun dengan bayi yang gugur. Subhanallah. Nah, langsung saja memasuki macam-macam pernikahan. Dalam Islam terdapat macam-macam pernikahan yang digolongkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku. Macam-macam pernikahan tersebut yaitu, yang pertama adalah pernikahan az-zawaj al-wajib. Nah, dan yang kedua pernikahan az-zawaj al-mustahab, dan yang ketiga pernikahan az-zawaj al-makruh, yang keempat pernikahan az-zawaj al-mubah, dan yang
keenam adalah pernikahan haram, dan yang 7 pernikahan batal, yang ke-8 pernikahan mut'ah, dan yang 9 pernikahan syawat. Next. Nah, memasuki kepada hikmah pernikahan. Sebenarnya hikmah pernikahan ini sungguhlah banyak. Tapi apalah daya dari saya sendiri, mohon maaf karena hanya bisa menyantumkan beberapa saja dari hikmah-hikmah pernikahan. Dan yang pertama, untuk hikmah dari pernikahan sendiri adalah meraih kecintaan dan keridhaan Allah dengan cara memperbanyak keturunan guna melestarikan eksistensi dan kehidupan manusia. Kecintaan Rasulullah. Yang kedua, kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena turut memperbanyak umatnya yang akan dibanggakan kelak pada hari kiamat. Sebagaimana hadis tadi yang dikatakan, menikahlah kalian dengan perempuan yang paling dicintai dan paling banyak memberi keturunan, sebab aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian atas umat-umat lain pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, ini jelas sahih hadisnya. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Disilahkan untuk yang ingin bertanya untuk mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.